Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan Ketua Kelas Mas Danung untuk memimpin doa. Siap doa, berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Danung. Kita kan sekolah adiwiyata ya. Kita harus mendukung program dan budaya sekolah. Jadi silakan untuk sampah-sampah yang ada di bawah atau di kolom meja bisa diberikan di sini. Oke. Nah, sambil itu saya ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Yang pertama, silakan untuk aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir, pembelajaran seperti kesepakatan kita pada pertemuan kemarin akan diakhiri 5 menit lebih awal karena kalian kan moving class ya, untuk memberi waktu kalian bisa persiapan. Oke, kesepakatan ini mau dirubah apa masih tetap ini untuk ini? Tetap ya. Nah, ini ada salah satu motivasi dari Charles Darwin. Ya, intinya adalah spesies yang bertahan itu bukan yang paling kuat atau yang paling pintar, tapi dia yang bisa paling beradaptasi. Kita kan hidup di daerah atau di negara yang multikultural, maka kemampuan beradaptasi itu sangat diperlukan. Masuk di kelas ini kan beda-beda ya. Ada yang Mbak Aziza dari mana asalnya Mbak Aziza? Saya dari Demak. 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 Kalau Mbak Laila dari mana? Saya dari Semarang, Pak. Dari Semarang. Ada yang selain Demak dan Semarang, oh Mbak Desti. Dari Ambarawa. Ambarawa. Kalau Mbak Putri dari mana? Dari Jepara, Pak. Oh dari Jepara. Nah, Saya Palembang, Pak. Palembang ya jauh sekali. Nah, kelas kita kan multikultural ya. Jadi kita harus beradaptasi. Kita ingin melakukan persepsi sekaligus pertanyaan romantik. Masih ingatkah kamu dengan koordinat kartesius? Koordinat kartesius itu ada sumbu apa dan sumbu apa, masih ingat ya? Sumbu X sama sumbu Y. Ya, sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana cara menggambar suatu bangun pada koordinat kartesius? Dicari titiknya. Ya, mencari titiknya, Mbak Disti, benar. Jadi titiknya harus ditentukan dulu ya, Mbak ya. Baru kemudian digambar. Kemudian pernahkah kamu bercermin? Sini ada yang suka bercermin ya? Ada. Putri. Oh, Putri suka bercermin. Ya, itu salah satu budaya kita kan ini ya, kebersihan dan kerapian ya. Makanya di depan gerbang itu kan disambut sudah rapikah aku yang bercermin. Nah, nanti kita ada materinya terkait dengan cermin. Nah, kalau kita bercermin bayangannya itu kayak gimana? Sama. Balikan. Iya. Jadi kalau kita angkat tangan kanan, di sana angkat tangan Kiri. Oke, nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana jika benda yang ada di koordinat kartesius itu juga bercermin? Mas Asron bisa bantu saya, Mas? Ya, Pak. Ya. Tolong dihapuskan ya. Ini piketnya Mas Asron kan? Iya. Pak. Budaya kelas ini kan menjaga kebersihan. Ini kita ibaratkan sumbu Y. Sumbu Y ini cerminnya ya. Misal kita punya segitiga ya. Ini cerminnya. Coba Mas Aswar gambarkan. Kira-kira bayangannya akan seperti apa? Cerminnya mana, Pak? Cerminnya nih sumbu Y. Ini, Pak. Oke. Misal kalau apa siku-sikunya di sebelah sini kanannya, kalau yang ini siku-sikunya berarti di mana? Di sini, Pak. Ya, oke. Nah, ini gambaran awal tentang pencerminan yang akan kita pelajari. Tujuan kita pada pagi hari ini adalah bagaimana teman-teman semua bisa menggambar bayangan dan hasil transformasi refleksi dengan benar. Kemudian menentukan koordinat bayangannya. Nah, tadi kan saya sudah bertanya pada anak-anak semua dari mana asal daerah anak-anak semuanya. Berbeda-beda ya, ada yang dari Ambarawa, ada yang dari Demak, ada yang dari Semarang, ada yang dari Jepara. Nah, kebetulan Bapak juga dari Jepara. Nah, kita akan belajar tentang transformasi geometri pada salah satu budaya Jepara yaitu seni ukir. Ada yang pernah ke Jepara? Jepara julukannya kota ukir. Kenapa? Karena di situ sentra ukirnya. Gitu ya. Nah, ini contoh transformasi geometri yaitu refleksi. Jadi para pengrajin di Jepara itu tidak membuat langsung satu gelondong motif. Jadi dia buat satu side dulu, satu sisi dulu.
Nah kemudian kalau bahasa Jawanya Pak, diblet ya. Iya. Itu menggunakan teknik yang kita pelajari yaitu refleksi. Direfleksikan di sini, kemudian sini dan sini akhirnya menjadi satu motif yang utuh. Ini contoh refleksi. Sebenarnya bukan cuma refleksi, ada juga translasi, yaitu pergeseran. Kemudian ada juga rotasi. Jadi ini sama sebenarnya. Ini motif yang sama, cuma dia digeser sehingga membentuk satu putaran penuh. Jadi sebuah motif. Ada juga yang dilatasi, perbesaran. Jadi ini dan ini itu sama. Cuma yang di sini kecil, yang di sini besar. Nah pada pagi ini kita akan fokus pada refleksi. Nah, untuk membekali teman-teman sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, silakan bisa dibuka website ini ya. Di sini berisi materi dan media pembelajarannya. Nah, kemarin kan Bapak sudah melakukan tes diagnostik untuk teman-teman semuanya terkait dengan gaya belajar. Oleh karena itu pada website ini sudah Bapak sediakan materi dan juga media pembelajaran dalam berbagai format ya. Nah, kalau teman-teman lebih suka belajarnya melalui membaca dan menulis, bisa nih dibaca buku atau modul ajarnya. Nah, modul ajar ini menggunakan pendekatan atau bernuansa etnomatematika. Atau kalau kalian sukanya, Pak saya sukanya belajarnya itu sambil mendengarkan sesuatu gitu kan. Bisa atau melihat sesuatu, bisa pakai ini video pembelajaran. Nah ini video pembelajarannya. Nah selain video pembelajaran, ada juga lagunya teman-teman. Tapi lagunya dalam bahasa Inggris. Nanti teman-teman bisa buat sebagai tugas lagu bahasa Indonesia versi teman-teman sendiri. Itu bisa. Atau teman-teman sukanya belajar sambil do something gitu ya. Ini juga ada media yang dari Gibran. Nah, sini nanti teman-teman bisa melakukan aktivitas di Gibran sambil membangun konsep tentang refleksi. Silakan dipilih media dan materi dalam format apa yang sesuai dengan kesukaan dan kebiasaan teman-teman dalam belajar. Sekarang waktunya kita melakukan aktivitas pembelajaran melalui diskusi kelompok, gitu ya. Bapak sudah bagi kelompoknya sesuai dengan asesmen yang kita lakukan kemarin. Kelompoknya sudah saya kirim di grup, silakan untuk berkelompok sesuai dengan kelompok itu ya. Jangan berkelompok sama circle-nya ya. Nah di dalam LKPD-nya nanti kalian akan melakukan beberapa kegiatan. Kita pakai alur experiential learning. Nah ini LKPD-nya ya, ini untuk kelompok A. Tuanya Mas Henry ya. Nah, ini untuk kelompok B saya dan ya, ini kalian kalau mau ngerjain LKPD ini sambil buka ya di GP. Nah, nanti digeser slidernya itu gampangnya. Itu pakai ini juga menggunakan ini. Ya itu harus sudah benar ya. Sudah selesai ya untuk diskusi kelompoknya. Selanjutnya kita akan presentasi. Nah, tapi sebelum presentasi kita akan melakukan praktek mindfulness. Oke, sudah ya untuk praktek mindfulness tadi. Sekarang waktunya untuk menunjukkan pekerjaan kalian. Nah, salah satu kelompok bisa. Coba yang mau untuk mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok. Terima kasih. Sebelumnya dia mau ditanyakan atau dikonfirmasi lagi ya, jadi sudah jelas ya? Jelas. Nah kalau kalian perhatikan tadi untuk refleksi, ada satu refleksi yang sebenarnya merupakan hasil dari dua refleksi yang lainnya. Yang perhatikan ya?
titik asal. Coba disampaikan secara lengkap Mbak Putri. Itu sama dengan bayangan dari terhadap titik asal normal. Seperti itu, Pak. Ya betul ya jawaban dari Mbak Putri ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, silakan untuk mengisi Mentimeter. Silakan bisa di scan. Kenapa sulit materi hari ini? Dan isi sulit itu siapa? Enung Iya ya. Pak saya Pak. Apa Enung, nanti kita belajar lagi. Iya sih. Seberapa paham kamu mengenai materi hari ini? Ya, masih ada 7% yang kurang paham ya. Ya, nanti bisa dibaca lagi materi dan media pembelajaran di website tadi. Ya. Oke. Hari ini tidak ada kuis, tapi ada sedikit penugasan untuk anak-anak semuanya. Oke, tadi kan Bapak ngasih contohnya transformasi geometri di butiran Jepara ya. Nah tadi kan ada yang dari Ambarawa, ada yang dari Demak, ada yang dari Palembang, ada yang dari Semarang gitu ya. Silakan cari objek atau budaya yang ada di sekitar tempat tinggal kalian yang mengandung unsur transformasi geometri. Ya, itu boleh benda atau tempat silakan juga gitu ya. Kemudian buatlah penjelasan terkait objek atau budaya tersebut. Jadi kalian bisa saling sharing budaya yang ada di Palembang, budaya yang ada di Demak dan lain sebagainya. Kemudian berikan penjelasan tentang transformasi geometri apa sih yang ada di objek tersebut. Nah kalian bisa menjelaskan, membuat video penjelasan atau membuat vlog, lagu, artikel, mading atau yang lainnya sesuai dengan minat kalian masing-masing. Jadi dipahami untuk penugasannya? Penugasannya silakan dikerjakan dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa chat di grup WhatsApp ya. Tetap semangat untuk menyelesaikan semua dan jawabin amanah kalian. Semoga cita-cita kalian bisa jauh. Baiklah, silakan Pak Ketua Kelas Mas Enung untuk melakukan doa. Sikap doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.